kerugian negara itu kalau tidak salah harus fix number loh dalam putusan Ya, MK itu. jadi kerugian negara ini didefinisikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 angka 22. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang lalai atau sengaja. Sebelum lanjut, saya ingin mengatakan begitu ada kerugian negara tidak serta-merta, dalam ini penting nih. Ini tidak serta-merta pidana. Ya, kalau itu saya paham betul tuh. Kerugian negara. Jadi jangan kira-kira ada kerugian negara, masuk bui, enggak begitu dong. Kalau begitu, kalau misalnya waktu uang BUMN dikategorikan sebagai uang negara, maka orang nggak akan berani berbisnis. Ya, itu kasus yang berbeda lagi. Dia ada istilah kerugian korporasi, ada kerugian negara. Nah, saya katakan dia bisa bentuknya adalah perdata, diselesaikan karena wan prestasi, kemudian bisa ada administrasi negara, tapi juga bisa pidana. Inti kerugian itu kan sebenarnya adalah harus diganti, maka disebut kerugian. Tinggal mekanisme penggantiannya itu aja yang kemudian perlu dilihat bagaimana mekanisme hukum yang benar terkait dengan mengganti uang negara ini. Nah, dalam kasus Nadiem Makarim ini setelah saya pelajari, memang ada masalah yang sangat prinsipil di dalam laporan hasil audit keuangan negara yang seharusnya menjadi sesuatu yang sangat diutamakan, karena ini adalah perkara korupsi yang dianggap ada kerugian negara. Saya tahu betul bahwasanya Anda kan paham bahwasanya korupsi di Indonesia ini suap dianggap korupsi. Jadi ada undang-undang korupsi bilang begitu soalnya. Jadi di Indonesia kalau untuk korupsi nggak harus ada kerugian negara. Kalau dia disuap gitu, dia bisa kerugian negara. Dia bisa dianggap korupsi. Nah, ini ada kerugian negara. Oleh karena itu prosedur mengungkap dan membuktikan kerugian negara itu harusnya dengan cara-cara yang betul, dan itu menggunakan mekanisme yang kita sebut dengan audit.